وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali kajian kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Dan hadis ini adalah hadis sebelum akhir dari bab al-Jumu'ah, dari bab pembahasan tentang salat-salat Jumat. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah untuk menjelaskan waktu salat Jumat. Qala rahimahullah an Salamah bin Al-Aqwa' wa kana min ashabi syajarah radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Salamah ibn Al-Aqwa' wa kana min ashabi syajarah, beliau adalah salah satu dari para sahabat yang ikut berbaiat di bawah syajarah, yang ikut berbaiat di bawah syajaratul Ridwan radhiyallahu anhum. Qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal jumu'ati. Kami dahulu seringkali salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatal jumu'ah, salat Jumat. Thumma nansarifu, kemudian kami pulang kembali. Wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Ketika kami pulang, dinding kebun kami itu tidak ada bayangan yang bisa kami jadikan untuk bernaung di bawahnya. Wa fi lafdhin kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Kami itu melakukan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari tergelincir. Tsumma narji'u fanatatabba'ul fai'a. Kemudian kami pulang dan kami itu mencari-cari bayangan. Nah, hadis ini zahirnya, nampaknya salat Jumat itu sudah dilaksanakan sebelum matahari itu tergelincir. Artinya sebelum masuknya waktu salat zuhur itu sudah boleh melakukan salat Jumat. Karena apa? Kedua hadis ini menyatakan ketika sudah selesai salat Jumat, nggak ada benda yang punya bayangan yang kita bisa jadikan naungan. Kalau ada benda yang punya bayangan yang bisa kita jadikan sesuatu untuk bernaung, artinya matahari itu sudah condong. Nah, di sini matahari belum condong, artinya selesai sholat Jumat, matahari itu baru berada di tengah-tengah. Nah, ini hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menjelaskan bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuk waktu salat zuhur. Ini pendapat atau pandangannya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi madhabnya Hambali. Nah, beliau membawakan hadis ini untuk menguatkan madhabnya bahwasanya apa? Salat Jumat itu boleh dilakukan di awal waktu. Nah, ini sebagaimana kemarin, kenapa kok kemarin beliau membawakan hadis tentang at-tabkir, menyegerakan untuk datang salat Jumat. Nah, di samping hanya sekedar menyegerakan untuk datang salat Jumat, melaksanakan salat Jumatnya pun boleh didahulukan dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun madhab Imam Syafi'i kemarin datangnya memang di awal-awal pagi-pagi, tetapi pelaksanaannya tetap menunggu apa? Menunggu matahari itu tergelincir, yaitu masuknya waktu
zuhur. Adapun para ulama madhab dalam hal ini semuanya itu berpendapat bahwasanya tidak boleh dilakukan sholat Jumat kecuali matahari itu sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Ini adalah pendapat madhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kemudian al-Imam Malik rahimahullah, serta al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama atau mayoritas para ulama minas sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang setelah mereka. Semuanya berpendapat bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat kecuali setelah tergelincir matahari. Adapun dari kalangan ahli fikih madhab hanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang membolehkan untuk sholat Jumat itu sebelum tergelincir matahari. Adapun dalilnya ya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ini hadis Salamah ibnil Aqwa. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain hadis ini, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal juga berpendapat tentang bolehnya melaksanakan sholat Jumat itu sebelum matahari tergelincir dengan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan salah satunya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim juga dari sahabat Nabi yang lain, yaitu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah." Kami tidaklah melakukan qailulah wa la nataghadda, dan kita juga tidak makan siang illa ba'dal jumu'ah, kecuali setelah sholat Jumat. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan dalilnya di mana kok bisa mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan sebelum sebelum waktu tergelincirnya matahari. Diambil dari kata-kata qala yaqilu qailulatan. Qala yaqilu qailulatan itu adalah tidur siang menjelang matahari tergelincir. Kalau dikatakan kita tidaklah tidur siang dengan tidur qailulah setelah sholat Jumat, dan waktu qailulah itu adalah sebelum tergelincir matahari, sementara dalam hadis ini dikatakan qailulah kita lakukan itu setelah sholat Jumat, artinya sholat Jumatnya itu dimajukan sehingga mendapatkan kesempatan qailulah. Jadi di sini kalau antum bingung, qailulah itu sekira jam 11 sampai jam 12 itu qailulah. Kalau mau melakukan qailulah, jadi yang namanya tradisi qailulah itu kira-kira jam 11 sampai jam 12. Kalau dikatakan kami tidaklah berqailulah kecuali setelah sholat Jumat, artinya qailulah jam 11 sampai jam 12 itu dilakukan setelah sholat Jumat. Maka sholat Jumatnya itu berarti antara jam 10 sampai jam 11 sudah sholat Jumat. Ini yang dipahami oleh siapa? Oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sehingga menjadi madhab beliau. Menurut antum gimana? Nah, jumhur ulama tidak demikian memahami hadis ini. Artinya yang diakhirkan di sini qailulahnya, yang biasanya qailulah itu jam 11 ya diakhirkan setelah sholat Jumat, karena sholat Jumatnya itu setelah setelah matahari tergelincir. Sekarang ini waktunya jam 12:04 ini, bahkan lewat 8 menit sudah masuk sholat Jumat. Maka qailulahnya ya sekira jam 1 siang nanti baru qailulah, dan kemudian melakukan taghadda
atau makan siangnya nanti pada saat setelah Jumat itu. Artinya di sini yang digeser itu ya qailulahnya, jangan sholatnya yang digeser. Nah kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang digeser sholatnya dimajukan gitu loh. Qailulahnya tetap sebagaimana tradisinya qailulah jam 11, jam 12. Kira-kira yang lebih berhak untuk digeser ini yang ibadah yang memang sudah ada waktunya dari Allah kah, atau tradisi kebiasaan tidur siangnya yang digeser gitu. Nah jumhur ulama melihat yang digeser adalah ya kebiasaan tidur siangnya yang digeser gitu loh. Jadi tidak dipahami bahwasanya hadis ini menggeser waktu sholat Jumat. Nah ini yang dipahami oleh jumhur ulama rahimahumullah. Meskipun demikian Al-Imam Ahmad ibn Hambal ini tidaklah beliau itu berpendapat demikian kecuali beliau itu ada salafnya. Jadi karena Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang menasehatkan kepada kita, iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jadi berhati-hatilah Anda, jauhilah oleh Anda, tinggalkanlah oleh Anda untuk berpendapat dalam suatu permasalahan kecuali Anda memiliki imam di dalamnya. Bukan imam amir Pak ya, bukan. Jadi imam dalam hal fikih di sini. Nah, jadi imamnya Imam Ahmad bin Hambal, artinya salafnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, dan kemudian dari Atha ibn Abi Rabah. Hal ini dinukilkan oleh Al-Imam, diantaranya oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah, bahwasanya Al-Imam Atha ibn Abi Rabah juga pernah berpendapat tentang bolehnya melaksanakan sholat Jumat itu sebelum matahari tergelincir. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah salah satu imam tabi'in di Mekah yang menjadi muftinya ahli Mekah pada saat itu. Dan gurunya Imam Atha yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Sahabat Abdullah ibn Abbas ini juga terdapat riwayat, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, bahwasanya terdapat riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah berfatwa bolehnya melaksanakan sholat Jumat itu sebelum matahari tergelincir. Nah dalam hal ini pilihan kita yang bagaimana, secara pribadi saya lebih berpihak kepada pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat kecuali setelah matahari tergelincir. Yang pertama, kenapa? Karena yang pertama waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Kemudian ketika waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur, maka kita mendasarkan aturan ini pada kalam Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat itu bagi orang-orang yang beriman memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menguatkan dengan sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dinukilkan dari para salaf dengan para khalaf, yaitu para ulama itu mengerjakan salat Jumat itu semuanya setelah matahari tergelincir. Dan di dalam riwayatnya Salamah ibnil Aqwa ini tadi sudah ditegaskan dalam lafadz yang lain, dan bahkan ini oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dibawakan redaksi lainnya, yaitu apa? Idza zalatis syamsu. Kita itu melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah idza zalatis syamsu, ketika matahari itu sudah tergelincir. Kemudian
jawaban dari redaksi hadis yang mengatakan tidak ada bayangan yang menjadikan kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, ini maksudnya apa? Jumhur ulama kemudian memberikan jawaban terhadap berita dalam redaksi ini yang menyatakan bahwasanya tidak ada bayangan yang bisa kita jadikan untuk berteduh. Ungkapan ini tidak menyatakan bahwasanya tidak ada bayangan sama sekali, enggak. Tetapi bayangan ada. Nah, bayangan yang ada itu tidak lebar. Ketika tidak lebar, maka kita nggak bisa bernaung di bawahnya. Artinya bayangannya itu sempit. Ketika bayangannya itu sempit, maka hal ini menandakan waktu tersebut sudah waktu matahari tergelincir. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika bayangan itu sudah ada namun sempit dan kita tidak bisa bernaung di bawah bayangan tersebut karena dia masih sempit gitu kan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumatnya Rasulullah SAW itu dilakukan juga dalam rentang waktu yang singkat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain bahwasanya apa? Inna qisarul khutbah, pendeknya khutbah seorang khatib itu, wa tulu sonatihi, dan kemudian panjangnya salat, ma'innatun min fiqhihi, ini adalah tanda dari orang tersebut itu faqih. Nah, berdasarkan hadis Salamah ibnil Aqwa ini, panjangnya salatnya Rasulullah untuk salat Jumat itu tidak sampai menjadikan bayangan itu panjang sekali gitu. Tidak sampai menjadikan bayangan itu panjang hingga bisa dijadikan seseorang untuk berteduh. Adapun nanti yang bisa dijadikan seseorang itu untuk berteduh itu adalah bayangan ketika sudah sholat asar, yaitu bayang-bayang itu sudah sepanjang dengan bendanya gitu loh. Ketika bayangan itu sudah sepanjang dengan bendanya, baru dia bisa dijadikan untuk bernaung. Artinya di situ apa? Sudah sampai pada sholat asar. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bolehnya untuk melakukan sholat Jumat itu sebelum matahari tergelincir.